wasallam. Poin 13 ini tentang sholawat, ya. Sholawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah akan bersolawat 10 kali. Digugurkan 10 kesalahan, ditinggikan 10 derajat di surga kelak. Orang yang gemar bersolawat adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi di surga. Ya, ini banyak sekali hadisnya. Keutamaan solawat. Dan ini juga sekaligus bantahan ya kepada sebagian orang yang mengatakan bahwa ahlu sunnah yang tidak ikut maulid itu dituduh tidak senang bersolawat. Ini berbeda antara maulid dengan solawat, itu berbeda. Kita tidak ikut maulid bukan berarti tidak suka bersolawat. Ya memang di dalam maulid banyak solawat-solawat yang mereka lantunkan. Tetapi dari sisi perayaannya itu belum pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah belum pernah merayakan maulid itu. Dan maulid itu baru dirayakan pada abad keempat Hijriyah, yaitu 400 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali merayakan adalah Bani Fatimiyah di Mesir. Bani Fatimiyah itu adalah anak cucu dari Fatimah. Fatimah adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bisa dikatakan itu adalah para dzurriyah yang mengaku mereka punya dzurriyah, keturunan nasab sampai kepada Fatimah, putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama kali merayakan adalah Bani Fatimiyah di Mesir. Bani Fatimiyah itu maksudnya adalah Bani adalah keturunan. Jadi kalau disebut Bani itu keturunan namanya, anak cucu. Bani Fatimiyah berarti anak cucu dari Fatimah radhiyallahu anha. Nah, itu mereka berkumpul di Mesir, mereka membentuk suatu pemerintahan namanya Daulah Fatimiyah pada abad keempat Hijriah, dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadakanlah maulid oleh Bani Fatimiyah. Itu. Adapun di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in itu belum ada. Maka yang lebih selamat buat kita adalah ikuti para salafus saleh. Para salafus saleh itu para sahabat, para tabi'in, pengikutnya sahabat, dan tabi'ut tabi'in, generasi ketiga setelah sahabat. Itu generasi terbaik yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Tetapi walaupun kita tidak ikut maulid, kita tidak membenci sholawat. Justru kita orang yang sangat cinta dengan sholawat. Banyak keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya ini kita bacakan hadis-hadisnya. Hadis-hadis tentang sholawat. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat Al-Hakim. Rasul mengatakan, barang siapa bersolawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat itu apa? Solawat itu adalah kita mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah kebaikan, keselamatan kepada Nabi Muhammad.
Itu makna dari sholawat. Allahumma. Jadi ada Allahummanya. Allahumma itu kita meminta kepada Allah. Sholawat itu doa. Ciri-ciri doa itu diawali dengan Rabbana atau Allahumma. Itu namanya doa. Jadi sholawat kepada Nabi itu berarti kita mendoakan Nabi. Allahumma, ya Allah, sholli ala Muhammad. Berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Itu arti dari Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma, ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Kita memanggil nama Allah, meminta kepada Allah, sholli, selamatkanlah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana Allah bersolawat kepada kita? Gitu. Kalau solawat itu doa, maka Allah bersolawat kepada kita itu bagaimana maksudnya? Allah itu berdoanya kepada siapa? Gitu. Apakah Allah berdoa kepada Allah? Tentu bukan begitu makna hadisnya. Jadi Allah bersolawat kepada kita 10 kali, itu maksudnya dijelaskan dalam hadis adalah diampuni 10 dosa-dosa kita. Gitu. Kemudian diangkat baginya 10 derajat nanti di surga. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi maksudnya Allah bersolawat kepada kita itu bukan Allah mendoakan kita. Ya Allah mendoakan kita, Allah doanya kepada siapa? Gitu. Maka maksudnya Allah bersolawat kepada kita 10 kali, yaitu 10 dosa kita diampuni, 10 derajat kita dinaikkan di surga nanti di hari kiamat. Karena tingkatan surga itu dalam hadis-hadis dikatakan memiliki 100 tingkatan. Surga itu memiliki 100 tingkatan. Tingkatan surga yang paling rendah, kata Rasulullah, tingkatan surga yang paling rendah itu seperti 10 kerajaan bumi, 10 kali bumi. Kita menguasai bumi ini. Ada di sekarang penguasa bumi? Tidak ada ya. Penguasa bumi tidak ada. Penguasa bumi itu berarti dia harus menguasai semua daratan dan lautan yang ada di bumi, dan itu mustahil. Ya bahkan negara-negara adik kuasa saja seperti Amerika dan Uni Soviet itu tidak sampai separuh bumi kekuasaannya. Ya hanya seperempat saja, seperempat bumi. Negara-negara yang banyak jajahannya seperti Jepang dulu ya, Prancis, Jepang, Inggris itu jajahannya banyak. Itu pun tidak sampai seperempat bumi kekuasaannya. Jadi belum pernah ada orang yang berkuasa sepenuh bumi. Bahkan Fir'aun saja itu hanya penguasa Mesir, hanya berkuasa di Mesir, nggak sampai seperempat bumi, nggak sampai. Adapun di surga nanti kekuasaan yang didapatkan oleh penghuni surga yang paling rendah itu 10 kali kerajaan penguasaan bumi. Ya, 10 kali bumi. Itu yang paling rendah. Bagaimana dengan yang paling tinggi? Ya, surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Surganya para nabi. Para nabi surganya di tempat yang paling tinggi. Dan orang yang ada di surga tempat paling tinggi itu bisa berkunjung ke surga yang ada di bawahnya. Bisa bersilaturahmi. Yaitu dijelaskan oleh ulama dalam kitab Riyadul Jannah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan orang yang derajat surganya di atas itu bisa berkunjung ke orang yang derajat surganya ada di bawahnya.
Tetapi orang yang surganya di bawah tidak bisa berkunjung ke orang yang surganya ada di atasnya. Karena beda level, beda keutamaan. Makanya kita harus berusaha mencari surga yang paling tinggi. Ya, surga yang paling tinggi. Nah, ini caranya. Yaitu dengan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersolawat kepada Nabi, diampuni 10 dosa dan ditinggikan 10 derajat di surga. Bahkan ada hadis yang mengatakan, siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, maka dialah orang yang tempatnya paling dekat denganku nanti di surga. Yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga adalah orang yang paling banyak bersolawat. Kemudian ada hadis yang mengatakan, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adraktahu syafa'ati. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali di waktu pagi dan bersalawat kepadaku 10 kali di waktu sore. Ya, waktu pagi itu dari mulai ba'da subuh sampai terbitnya matahari, sampai sekitar jam 6. Dari ba'da subuh sampai jam 6 itu disebut waktu pagi. Waktu pagi sholawat 10 kali. Kemudian waktu sore itu dari mulai ba'da asar sampai maghrib, itu batasnya. Yang bersolawat 10 kali di pagi hari dan bersolawat 10 kali di sore hari, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Syafaat, ya. Syafaat itu pembelaan. Pembelaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis Hasan Gharib, manusia yang paling utama di sisiku nanti di hari kiamat, manusia yang paling utama di sisiku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Bersolawat itu. Dan ada ancaman bagi orang yang tidak mau bersolawat. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dikatakan, al-bakhilu, orang yang paling bakhil, yang paling pelit adalah kullal bukhlil ladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang apabila namaku disebut, namaku itu maksudnya Nabi Muhammad, disebut nama Muhammad, dia mendengar namaku disebut tetapi tidak membaca salawat untukku, maka dia orang yang paling bakhil, paling pelit. Ya, oleh karenanya hukumnya terlarang, ya, kalau kita sengaja tidak baca sholawat saat menyebut nama Muhammad, harus ditambahkan di belakangnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dalam tulisan-tulisan juga sama. Kalau kita mengetik di kertas, ya, atau menulis di kertas nama Nabi Muhammad, maka harus ditambahkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholawatnya. Kalau tidak, maka termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit. Gitu. Jadi kita ini harus cinta sholawat. Semakin banyak sholawat, semakin tinggi kedudukan kita di surga dan semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenikmatan surga itu bertingkat-tingkat. Derajat antara satu surga dengan surga yang di atasnya itu ibarat kita melihat bintang yang ada di langit.
Ya. Misalkan nanti insya Allah kita masuk surga, gitu. Kita melihat ada bintang-bintang di langit, maka itu adalah derajat tingkatan surga yang di atasnya. Derajat tingkatan surga yang di atasnya. Jadi di atas langit ada surga, di atas surga ada surga. Dan surga yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Dan yang namanya sholawat ini ibadah. Jadi sholawat itu ibadah. Salah satu syarat diterimanya ibadah adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah. Ya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat juga harus sesuai sunnah, dan tempat-tempatnya itu banyak. Kita diajarkan untuk membaca sholawat. Apa saja tempat-tempat bersholawat? Ya, diantaranya adalah ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid, dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida shalla ala Muhammadin wa sallama rabbighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini doa masuk masjid yang paling lengkap. Doa masuk masjid yang paling lengkap adalah Allahumma sholli ala Muhammad rabbighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ada sholawatnya dulu. Masuk masjid baca sholawat. Nah, kalau orang Islam masuk masjid itu minimal sehari 5 kali. Ketika keluar masjid juga sama. Rabbighfirli dhunubi waftah li abwaaba. Wa idza kharaja shalla ala Muhammadin wa sallama wa qala fadluka. Ketika keluar masjid juga sama. Ada hadis riwayat Tirmidzi yang mengatakan Rabbighfirli dhunubi waftah li abwaaba. Allahumma sholli ala Muhammad rabbighfirli dhunubi waftah li abwaaba. Ini salah satu doa yang kita disunahkan untuk keluar masjid. Jadi baca sholawat, ya, itu dua-duanya hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi. Masuk masjid baca sholawat, keluar masjid baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, masuk masjid. Kemudian keluar masjid juga sama. Allahumma sholli ala Muhammad, keluar masjid. Kemudian ketika duduk tasyahud, duduk tahiyat, itu juga kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Kemudian ketika mendengar nama Nabi disebutkan, nama Rasulullah disebutkan, walaupun dalam khutbah Jumat kita tidak boleh bicara, tapi kalau khatibnya menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga harus membaca salawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau khutbah Jumat. Tapi kalau pas sholat Jumatnya tidak boleh kita membaca salawat kepada Nabi kalau pas lagi sholat. Seperti ketika imam membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian di akhirnya kan ada ayat Suhufi Ibrahim wa Musa. Kita lagi sholat tidak boleh mengucap alaihi salam, ya, karena dalam sholat itu bacaan-bacaannya sudah ditentukan. Tidak boleh kita menambah-nambah bacaan selain itu, dan itu belum pernah ada di zaman para sahabat. Ketika mereka mendengar dalam sholat imam membaca Suhufi Ibrahim wa Musa, kita menjawab alaihi salam. Yang ada adalah ketika waladhdallin, baru kita membaca amin. Man qara'a amin wa hina yaqra'u qala al-amin malaikah yukaffiru dzunuba jami'ah. Barang siapa, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca amin dan bacaan aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat,
maka dosa-dosanya akan diampuni. Ya, itu ada sunnahnya kalau membaca amin. Tapi kalau membaca alaihi salam atau alaihimus salatu wassalam, itu tidak ada sunnahnya ketika sholat. Tapi ketika khatib sedang berkhutbah, boleh kita membaca sholawat. Ketika mendengar azan juga sama ya. Ketika mendengar azan, kata Rasulullah, jika kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Ucapkan seperti yang dia ucapkan. Kemudian bacalah salawat kepadaku. Ya. Setelah itu bacalah salawat kepadaku. Ketika zikir pagi dan petang, tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Zikir pagi petang, pagi 10 kali, petang 10 kali, masing-masing 10 kali. Siapa yang membaca zikir tersebut, maka dia mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca salawat pada malam Jumat. Ya, ini salawat pada malam Jumat. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'akfiru alayya minas salati fihi. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari Jumat itu. Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku. Gitu. Salawat kalian akan sampai kepadaku. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika nanti kelak engkau sudah dimakamkan, apakah salawat kami sampai kepadamu? Maka beliau mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya sallallahu alaihim. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasadnya para nabi. Jasadnya para nabi itu di dalam bumi, haram bumi memakan jasad para nabi. Jadi bumi ini walaupun bumi adalah benda mati menurut ilmu IPA, benda mati ini ya. Tetapi bumi juga beribadah kepada Allah. Bumi pun taat kepada perintah Allah. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya mentaati perintah Allah. Semuanya taat kepada perintah Allah. Tidak ada yang maksiat. Termasuk matahari. Ya. Matahari itu taat kepada Allah. Allah perintahkan terbit dari timur. Allah perintahkan tenggelam di barat, matahari taat. Gitu. Nanti pada suatu saat Allah kasih perintah sebaliknya. Allah perintahkan matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Kapan itu? Nanti menjelang hari kiamat. Ya, begitupun semuanya taat kepada Allah, termasuk air. Ini air ya, yang kita minum itu taat kepada perintah Allah. Allah perintahkan air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Allah perintahkan air membeku di suhu 0 derajat. Allah perintahkan air untuk mendidih di suhu 100 derajat. Itu semua perintah Allah. Dan air pun mentaatinya. Gitu. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana jika air tidak taat kepada perintah Allah.
Allah perintahkan membeku di suhu 0 derajat, tetapi air memilih membeku di suhu 20 derajat misalnya. Kita nggak ada yang bisa minum, ya. Misalnya air tidak mau mentaati Allah, saya maunya membeku di suhu 25 derajat. Ya udah, kita nggak akan bisa minum. Semua air membeku di suhu 25 derajat. Nah, begitupun bumi pun diperintahkan untuk memakan semua jasad-jasad yang dibumikan, dikebumikan, kecuali jasadnya para nabi dan rasul. Itu jasadnya masih utuh, Ini harus kita yakini. Ini yang bicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa harus dibuktikan. Ini adalah konsekuensi keimanan. Jadi kalau Allah dan Rasulnya yang mengatakan, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, dan kami yakin gitu. Kami dengar tuh kami yakini. Nabi mengatakan jasadnya para nabi tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah, tidak terurai oleh bumi. Maka jangan kita meragukan itu, ya. Tidak perlu kita menggali kuburan Nabi untuk membuktikan apakah masih utuh atau sudah hancur, gitu. Ya, dulu ada di zaman dahulu ada orang-orang yang ingin menggali kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata Allah membuka rencana busuk mereka dan ketahuan, kemudian dihukum. Begitu. Ya, itu ya, bersolawat pada hari Jumat. Ini perbanyak solawat pada hari Jumat, kita disunahkan. Nah, kemudian bagaimana lafaz sholawat yang paling utama? Lafaz sholawat, bacaan sholawat itu yang paling baik adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafnahu. Mengucapkan salam kepadamu kami sudah tahu caranya, ya. Assalamu alaika, gitu. Assalamu alaika. Fa kaifa shalah? Lalu kalau sholawat bagaimana bacaannya? Gimana bacaan sholawat? Maka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca sholawatnya itu adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lanjutannya, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini bacaan salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bacaan yang paling utama, bacaan yang paling mudah kita ambil juga dari hadis ini, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling ringan. Atau paling ringannya lagi, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu cukup. Jadi kita mencukupkan cara sholawat yang diajarkan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul sendiri yang mengatakan tata cara sholawat. Nah, kenapa kita tidak
membaca salawat yang dikarang oleh manusia-manusia. Ya sekarang banyak salawat-salawat itu ya, macamnya itu banyak, ratusan bacaan salawat. Dikarang oleh Habib Fulan gitu. Salawat karya Habib Fulan, salawat karya Syarif Fulan gitu. Ya, itu dari isinya harus dicek dulu. Isinya itu apakah mengandung unsur hulu. Unsur hulu itu unsur berlebihan dalam memuji Nabi SAW. Seperti kalau salawat anta syamsu wa anta badru anta nurun fawqa nur. Nah, ini kan ada unsur hulu di situ ya. Memuji Nabi, tapi pujiannya itu melampaui batas kehambaan. Ya, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah, itu ada unsur-unsur hulu. Dan Nabi SAW sudah memperingatkan umatnya agar jangan berlebihan dalam memuji beliau. Jangan seperti ahlul kitab yang mengagungkan nabinya sampai kepada batas kehambaan. Ya, seperti Nasrani mengagungkan Nabi Isa alaihissalam sampai menyembah Nabi Isa. Nabi Muhammad tidak mau diagungkan seperti itu. Tidak mau diagungkan seperti itu. Biasa saja. Bahkan pernah suatu riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan, kemudian orang-orang yang sedang duduk itu berdiri dalam menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak suka dengan hal itu. Beliau perintahkan kepada orang-orang, tetaplah kalian duduk. Saya ini manusia yang sama seperti kalian. Hanya saja saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sholawat yang paling utama ya sholawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari tadi. Dan sholawat itu dibaca sendiri-sendiri. Ya, cara baca sholawat itu sendiri-sendiri, bukan dibaca rame-rame dengan komando, kemudian dengan lantunan lagu-lagu dan hadroh. Ya, hadroh itu rebana, rencengan dan lain-lain ya. Nah, itu termasuk perbuatan bid'ah ya, tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dinyanyikan dengan lantunan musik, apalagi dengan goyangan-goyangan seperti orang nonton konser. Nah, ini tidak diperbolehkan. Walaupun ada yang beralasan ini masih lebih baik daripada masyarakat nonton konser musik. Ya, alasannya begitu kan? Dia mengadakan acara seperti itu dengan lagu-lagu, dengan argumen bahwa ini lebih baik daripada masyarakat terjatuh dalam maksiat nonton konser musik. Ya, mendingan nonton konser sholawat. Mendingan nonton konser sholawat. Ya itu sih bukan dalil itu bukan dalil. Beragama itu harus pakai dalil. Bukan dia menghalalkan sesuatu dengan argumen-argumen logika. Ya, ini masih lebih penting, ini masih lebih baik dan lain sebagainya. Yang jelas dalam beragama kita tidak boleh membuat inovasi-inovasi yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.